buah pepaya, buah kelapa ada tunasnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para pemirsa. Selamat datang di Ngobrol Happy edisi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngobrol Happy, dan kali ini hostnya baru, yaitu ada Muiz. Dan di samping aku ini ada spesial guest star, bukan guest star, tapi ada sosok yang spesial sekali di kesempatan hari ini. Ada siapa, boleh kenalan? Bu Sukma. Oke, ada Bu Sukma. Dan kebetulan beliau ini adalah sosok yang paling menginspirasi di Mindua Kota Malang ini. Oke, boleh dijelaskan deskripsi singkatnya tentang panjenengan? Iya. Karena ini pramuka, aku panggil Kak ya. Oke, Kak Muiz. Saya Sukma Ningtyas, pengajar guru kelas 5. Berikut saya mengajar di umum, pelajaran umum maksudnya. Kemudian kalau misalkan di tambahannya berkecimpung di ekstrakurikuler. Saya sendiri juga senang untuk berpetualang, baik di sepeda maupun di naik gunung. Begitu Kak Muiz. Oke, itu tadi adalah bukan spoiler, tapi profil singkat dari Bu Sukma, Kak Sukma maksudnya. Siap. Oke, dan kalau ngomongin soal pramuka, tadi aku juga udah nge-spill dari pantun aku tentang tunas kelapa, dan kebetulan sekarang adalah bulan Agustus dan juga bertepatan nanti adalah hari lahirnya pramuka Indonesia, bener? Oke, tanggal 14 ya? Iya, tanggal 14 Agustus. Dan di kesempatan kali ini kita juga bakalan ngobrol seputar pramuka yang ada di Mindua Kota Malang. Oke, kalau ngomongin soal pramuka di Mindua Kota Malang ini, kira-kira di dekat-dekat ini atau bulan ini bakalan ada event apa sih, Kak Sukma? Karena ini momennya kan barusan Mugus ya Kak Muiz ya, Musyawarah Gugus Mindua Kota Malang, maka pertama saya akan mengucapkan kepada teman kita yang tadi barusan dilantik, yaitu kita ada di Pangkalan Gugus Depan 05463 05464. Terima kasih yang kali ini bahwa kami bisa mengucapkan untuk Kak Safi'i yang tadi udah terpilih sebagai pembina Gugus Depan Putra, kemudian Kak Jair yaitu yang terpilih sebagai pembina Gugus Depan Putri. Kedepan untuk pramuka Mindua Kota Malang, harapannya memang untuk gambaran ke depan harapannya lebih baik daripada yang sudah saya pegang, karena 6 tahun memang saya sudah memegang ini dari berawal tahun 2018, kemudian sempat kita harusnya selesai di tahun 2021 karena adanya COVID, kemudian pending sampai dengan karena ada sesuatu hal, akhirnya baru untuk tahun ini 2024 kita bisa mengadakan Mugus kembali. Untuk kegiatan tentunya kita di Mindua Kota Malang, Mindatama yang keren ya, keren untuk sekarang luar biasa banget. Itu memang kegiatannya bahkan full kegiatan. Kenapa demikian? Karena di bulan Agustus ini kita sudah merancang kegiatan untuk yaitu pesta siaga, kemudian ada persari, dan nantinya ada perjusa. Kalau dulu persami ya, persami, tetapi yang sekarang karena kita pakainya di Jumat malam Sabtu, oleh sebab itu kita pakai nama perjusa. Oke, itu tadi udah di-spill berbagai macam kegiatan yang akan dilaksanakan di Mindua Kota Malang, mulai dari pesta siaga, terus ada juga persari, terus ada juga perjusa. Betul. Dan ini tuh eventnya selalu diadakan setiap tahun ya, Pak? Betul. Jadi terutama menjelang, kalau kita kegiatan pramuka itu menjelang yang peringatan nantinya Hari Pramuka tanggal 14 Agustus. Ini berharap bahwa anak-anak biar melekat di hari pramuka tersebut, mereka akan happy fun dengan pramuka yang betul-betul memang di sini adalah menumbuhkan karakter pribadinya dia. Oke, jadi lebih mendidik ke anak-anaknya juga ya? Betul. Ini kita sudah mempersiapkan untuk lombanya untuk anak-anak ke depannya. Sehingga kalau misalkan kemarin udah dikenalkan bagaimana dia yel-yel Mindua, nanti bisa dilombakan Mindua Kota Malang, tetapi di sini biar kompak. Jadi bagaimana dia bisa memberikan jargonnya Mindua. Mungkin karena kita juga udah bangga banget ada si Tama ya,
ini ada si Tama. Halo si Oke, Tama. halo si Tama. Iya. Oh my God. Ini anak-anak keren banget dengan adanya si Tama. Mereka tentunya yel-yel akan dilombakan. Oke. Kemudian kekompakannya berarti ada lomba yang beberapa waktu juga pakai balon. Kemudian ada yang lomba estafet bola. Kemudian lomba kim, bagaimana mereka merasa, membau, juga meraba. Jadi untuk hal ini yang basicnya adalah di anak-anak di tingkatan siaga. Oke. Kemudian yang persari, anak-anak yang perkemahan sehari, jadi biasanya kita pakai tanggal 14 itu Kak Muiz, kita kan upacara nih. Jadi upacara secara formalnya, kemudian dari upacara itu kita dahulukan yang adik-adik yang di siaga. Di siaga, pesta siaganya, kemudian berlanjut di pertengahan hari untuk anak-anak yang persari. Jadi mereka biasanya dilombakan bagaimana dia untuk membangun tenda sendiri. Oke. Walaupun eker-ekeran loh ini. Benar. Yang terpenting kan melatih kemandirian siswa. Betul. Ya. Yang steak aja ini aja harusnya bisa terselesaikan 5 anak karena eker-ekerannya. Jadi dia bisa sampai harusnya peta waktu itu hanya setengah jam, paling lama bisa 1 jam. Wah, namanya juga anak-anak ya. Iya, ya. betul. Jadi dalam hal ini pasti kita pembina nyamperin mereka. Benar. Terus kalau misalkan yang untuk tingkatan penggalang, kebetulan untuk yang tahun ini anak-anak kegiatan perkemahannya ada di Bedengan. Bedengan, jadi mereka biar happy fun di tempat yang berbeda. Karena untuk persarinya itu sudah di halaman madrasah. Oke. Nah itu tadi udah di spill loh sama Kak Sukma. Bakalan ada perjusa di Bedengan. Betul. Oke. Dan buat teman-teman semua nih yang sudah nggak sabar buat menantikan kegiatan Pramuka di Min 2 Kota Malang, jangan lupa ya, tetap masuk sekolah. Jangan sampai bolos loh ya. Karena kegiatannya bakalan seru banget. Dulu. Nah, kegiatan ini nanti di Bedengan kita pakai setelah sholat Jumat Kak Muiz. Sholat Jumat kita harus, karena ini kegiatan madrasah, berangkat dari madrasah pulang kembali juga nyampenya harus ke madrasah lagi. Kalau tadi udah ngobrolin seputar kegiatan tentang Pramuka, nah kira-kira yang melatar belakangi dan tujuan dari kegiatan kita kali ini itu apa sih? Ya, semua sebetulnya secara umum bahwa Pramuka itu sebetulnya pembelajaran yang ingin mengeksplor karakter mereka. Jadi karena anak-anak ini dari mulai karakter spiritualnya, kemudian bagaimana dia bersosialisasi dengan teman, bagaimana dia skillnya terhadap keterampilan-keterampilan yang dimiliki, dan juga bagaimana dia untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kalau kita lihat memang di sini dari bentuk kegiatan itu sendiri sudah menggambarkan karakter tentang anak tersebut. Jadi harapan kita memang nantinya Arminda Tama itu betul-betul bisa menjadikan tempat mencetak karakter yang goalnya itu tentunya berakhlakul karimah. Itu poinnya kalau di Min 2 Kota Malang. Iya. Bentuk anak atau peserta didik berakhlakul karimah. Goalnya. Benar. Betul. Dan kira-kira kalau tadi kan sudah kegiatannya sudah, terus juga latar belakangnya sudah. Kira-kira persiapannya yang untuk kegiatan besok ini sudah sampai di mana? Oke, kalau kita dari Arminda Tama itu persiapannya sudah terplanning dengan the best lah. Jadi untuk hal yang seperti ini, untuk semua pembina di Arminda Tama bukan hal yang kalau dibilang ini sudah menjadi kebiasaan gitu loh. Jadi bukan hal yang baru. Oke, jadi itu udah menjadi habit di sini ya, di lingkungan Min 2 Kota Malang. Terlebih lagi untuk para guru-gurunya juga. Betul. Oke, untuk persiapan pastinya sudah matang sekali, apalagi juga ini udah masuk pertengahan Agustus ya. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi. Oh, siap. Di sini tugas saya adalah bertanya kepada Kak Sukma. Dan saya tugasnya menjawab. Oke. Karena kalau gitu bukan ngobrol happy. Iya, Tah. Aku nunggu di mana kopi belum ada.
Ya kopinya virtual dulu ini. Oh iya, siap. Paham itu. Oke, lanjut. Nah, yang membedakan untuk kegiatan pramuka di Min2 ini sama kegiatan-kegiatan yang lain kayak PHBI, terus kayak kegiatan-kegiatan siswa yang lain itu apa sih? Ya, kalau boleh kan PHBI itu untuk peringatan Hari Besar Agama Islam ya. Betul. Berarti nuansanya nuansa spiritual. Oke. Jadi kalau misalkan kita sendiri, kalau udah masuk peribadatan, diselengekin sedikit kan juga kita juga takut salah dosa kan. Nah, benar. ini dari PHBI. Kalau PHBN karena ini peringatan Hari Nasional, maka nasionalismenya yang ditumbuhkan. Betul. Tapi yang kegiatan pramuka kan beda. Benar. Nah, yang pramuka kan anak-anak betul-betul fun dan dia bisa mengeksplor bakat dan minat apa yang dia miliki. Betul. Apalagi kan nggak bisa didapat di kelas ya. Iya. Oke, jadi pramuka ini benar-benar melatih siswa selain untuk berkreatif, Betul. melatih skillnya, melatih kekompakan antar regu, kelompok, ya, barung ya untuk tingkat bawah juga. Barung, oh okay. Iya. Kak Muis kan juga begitu. Ayo pembina barung ta. Oh iya. Kelas berapa? Kelas 1. Oke. Berarti jenengan harus lebih happy fun ke anak kelas 1. Iya benar. Karena siaga mula. Oke, kalau tadi udah ngomongin seputar kegiatan, pastinya kan nggak akan berjalan dengan lancar kalau nggak ada yang namanya support dari beberapa pihak ya. Pasti itu. Kira-kira untuk kegiatan pramuka di Min2 Kota Malang ini supportnya dari mana aja sih? Oke, support itu tidak hanya dari kegiatan pramuka Min2 itu. Semua kegiatan yang ada di Min2, bahkan yang sekarang ini kegiatannya adalah yang paling dekat adalah pramuka dan 17 Agustus. Support itu yang kita juga dominan juga itu adalah dari Pospagu. Pospagu di sini adalah sebetulnya sudah ada wadah yang mana dari Pospaguyuban siswa itu diwadahi sehingga merekalah yang nantinya mensupport kita untuk kegiatan anak-anak. Benar. Tetapi tidak hanya dari wali murid yang tergabung dalam Pospaguyuban, tetapi juga supportnya juga dari sponsorship yang ada di kantin Mindatama. Jadi hadiahnya ini si Tama paling juga ini. Apakah si Tama ini bisa didapatkan di koperasi? Nantinya paling harusnya begitu. Jadi mereka kan nantinya, saya berharap nantinya koperasi juga menyiapkan untuk si Tama sehingga si Tama ini nanti biar familiar di hati anak-anak. Benar. Betul. Nah, kalau buat para pemirsa nih ya yang kira-kiranya tertarik nih sama si Tama. Betul, yang unyu-unyu banget seperti Kak Sukma. Unyu-unyu tapi udah tua. Oke, nanti mungkin bisa langsung aja ke koperasi untuk memesan langsung atau ikut pre-order si Tama ini ya, Kak Sukma. Iyalah. Dan kira-kira ada apa lagi sih yang bisa dibawa pulang oleh pemirsa nih? Sebetulnya di Koperasi Mindatama tidak hanya si Tama, kembarannya si Tama dalam bentuk gantungan kunci juga ada. Ada itu. Jadi kalau misalkan ada tamu nih datang ke Mindatama mau oleh-oleh, biasanya kan ada dari rombongan studi tiru misalkan dari daerah manapun ya. Karena kita sekarang kan udah juga menerima dari beberapa studi tiru dari beberapa daerah. Untuk kenangan apa yang bisa dibawa dari Mindatama, si Tama, kemudian kembarannya yang berupa gantungan kunci. Kemudian yang sekarang juga anak-anak lagi seneng banget pakai kopiahnya Min2 Kota Malang. Dan banyak lagi mulai dari kalung ID card yang bertuliskan jargonnya Min2 religius, smart. Oh keliru ya. Iya dari smart dulu kan, cerdas dulu. Smart, religious, and fun. Ada nih ditulis di sini. Itu bisa dibawa pulang untuk semua orang tua ataupun tamu semua yang ada di Mindatama. Benar. Nah, catat ya, jangan sampai salah pilih koperasi. Betul. Nyasar di koperasi sebelah. Oh iya, koperasi simpen pinjam. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi kita udah ngebahas seputar yang mensupport pada semua kegiatan di Min2 Kota Malang. Nah, ini yang terakhir nih, finalnya nih.
Kira-kira harapan apa sih yang ingin didapatkan dari kegiatan Pramuka di Min 2 Kota Malang ini? Iya, harapan kita semua sebetulnya, bukan harapan saya secara pribadi, tetapi harapan dari Mindatama untuk anak-anak di Armindatama. Tentunya goalnya adalah mereka, kita semua berharap yang seperti tadi dikatakan ya, bahwa kita untuk Armindatama ini satu, pasti berakhlakul karimah. Oke, benar. Pasti itu. Kemudian yang kedua, dia paling tidak berkarakter, ini punya hati yang berbudi luhur. Jadi ikhlas beramalnya juga, sikapnya terutama di sini adalah kita tanamkan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu tidak hanya orang tua. Jadi anak-anak kadang salah persepsi. Orang yang dianggap lebih tua contohnya adalah bahwa adik kelasnya yang kelas 1 itu santun atau menghormati yang kelas 2, menghargai di tingkatan untuk yang berikutnya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menanamkan karakter untuk bisa menghargai, menghormati saudara kita yang lebih tua. Jadi terutama adik kelasnya. Jadi lebih sikapnya lebih hormat kepada kakak kelasnya. Begitu juga tentunya kalau si adik kelas hormat kepada kakak kelasnya, maka secara otomatis ke gurunya itu akan lebih santun. Contoh kemarin, kalau misalkan ada siswa itu yang akan mendahului gurunya yang berjalan, karena terkadang kita juga ada yang usianya juga barangkali jalannya agak pelan, itu dia akan bilang, permisi boleh saya mendahului. Nah, itu adalah hal positif yang saya lihat, ini karakter Min 2 betul-betul banget santunnya. Benar. Jadi ini penanaman yang betul-betul luar biasa, ndak harus daki-daki ya. Betul. Kalau bahasa kita orang tua daki-daki, ndak harus begini begitu, ndak harus seperti itu. Sehingga nantinya apa? Di rumah dia sendiri bisa langsung menerapkan bahwa bagaimana sikap mereka ke orang tua. Jadi begitu, itu goal yang nantinya betul-betul endingnya itu luar biasa, akan langsung diterima atau didapat oleh orang tua. Oke, itu tadi ya yang bisa didapetin dari semua kegiatan di Min 2 Kota Malang. Jadi nih, untuk para siswa di Min 2 Kota Malang ini ya, nggak cuma dituntut untuk bisa berpikir yang kreatif dan juga pintar dalam otaknya aja, tapi di sini tuh juga dipentingkan sebuah adab ya. Betul. Karena kalau kita pintar nggak punya adab itu juga sama aja nol. Jadi yang paling penting itu kalau kita berilmu harus tetap punya adab. Itulah yang ditekankan di Min 2 Kota Malang. Dan kira-kira ada lagi Kak Sukma yang mau disampaikan ke pemirsa di sini? Iya, terima kasih sebetulnya ke Kak Muiz, karena saya sudah diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan kepada bahkan seluruh pendengar ya. Nanti pendengar dan pemirsa ya. Betul. Jadi bisa melihat, juga bisa mendengar, tentunya nanti bisa nyampe ke katanya mendunia ya. Iya, karena globalisasi sekarang benar. ya. Sampai di planet-planet lain juga nanti. Betul. Tapi kita nggak mungkin ya ke planet lain ya. Jadi harapan kita semua, saya selaku pendidik, terutama di sini adalah pembina pramuka, seperti yang saya tekankan tadi, kita semua berharap bahwa anak-anak Armindatama nantinya berkarakter mulia, karena seperti yang dikatakan Kak Muiz adalah anak yang beradab, pasti nantinya ilmunya itu akan mengiringi. Benar. Jadi itu harapan kita semua. Sederhana aja, nggak usah muluk-muluk. Jadi kalau saya tanamkan karakter anak dulu yang benar, artinya bahwa anak harus bisa menghormati, menghargai orang yang lebih tua. Jadi sederhana itu dulu yang harus bisa diterapkan anak-anak, nanti yang lainnya akan mengiringi. Oke, nah itu tadi ya. Sepatah dua patah kata dari Kak Sukma untuk kita semua, nggak cuma para pemirsa, tentunya untuk Kak Muiz juga di sini sebagai muridnya Kak Sukma juga. Dan di sini kita sama-sama belajar. Oke, itu tadi ya sedikit
obrolan kita di episode kali ini ya Kak Sukma. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Disiram setiap hari. Boys. Cukup sekian ngobrol happy hari ini. Sampai jumpa di episode lain hari.